kawan kita nih berdiskusi boleh lah, dia mau aja nampilin data masalahnya kalau yang ini ya. ah Jelas dong, Kira-kira harus mau pakai data. mau bahas apa nih, judul kah? Judul nih, sesuai judul nih, Terserah, kutanya dulu, terserah, Roh boleh, Kudus itu boleh, boleh. malaikat atau Tuhan? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, itu Yakin? dalam Alkitab menjelaskan. Di Iya, mana ayatnya? Di mana ayatnya? ya ayatnya di dalam Kejadian 1 ayat 2 banyak banyak ayatnya banyak. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, 1 Korintus 2 ayat 11, 2 Yohanes 14 sampai 16 banyak ayatnya. Efesus Ja- 4 ayat 20 banyak. Jadi Roh Kudus itu Tuhan. Ya, coba kita baca dulu. Coba Ustadz baca Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4. Baik, baik, baik. Bisa baca. Kalau begitu saya mau tanya ini nih. Saya tampilkan data ya. Ya. Ini saya mau tanya samamu. Tapi ya, saya sela dulu ya, sedikit. Saya tidak lama-lama di atas ya, soalnya orang tua lagi kurang sehat. Jadi Baik. cuma mau membahas ini baru sudah selesai ya. Baik. Kelahiran Yesus Kristus. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ya, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia ternyata mengandung dari Roh Kudus. Oke? Roh Kudus ini Tuhan. Oke, baik, Tuhan. Ya, Matius 1 nomor 18. Sekarang coba ini kita baca ke Lukas 1 nomor 26. Nih ya, tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Atau malaikat yang datang. Berarti Roh Kudus itu malaikat. Ayo kata kau Tuhan. Oke. Oke, jadi begini, itu ayat itu Gabriel menjelaskan yang akan menaungimu Roh Kudus. Itu penyampaian pesan dari malaikat Gabriel kepada Maria, bahwa yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus Anak Allah. Roh Kudus akan menaungimu. Itu yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, sehingga Maria katakan, aku ini hamba Allah, terjadilah menurut apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu, brother. Gitu. Bentar, tadi kata Matius Roh Kudus. Kata Lukas malaikat Gabriel. Mana yang betul, malaikat atau Roh Kudus itu malaikat kan? Jadi bukan. Kalau Roh Kudus lain, malaikat lain, tidak sama. Kalau malaikat itu ciptaan, Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi ketiga Allah. Begitu, bro. Iya. Ini boleh yang datang ke Maria nih. Nih. Oke. Ya, yang datang kepada Maria itu malaikat loh, bukan Roh Kudus. Iya, malaikat menjelaskan. Tuh, ketika malaikat itu masuk. Baca terus. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Tuh. Iya, Tuhan menyertai engkau. Mas, lanjut. Terus. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Atau sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki itu, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, katanya. Lanjut terus ke bawah. Akan menjadi besar dan disebut. Terus ke bawah kan gitu, disebut anak Allah yang maha tinggi, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Banyak gitu, dan ia akan bla 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 di bawah nih. Terus kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana halmu itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Akan gitu, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan maha tinggi akan menaungimu engkau. Gitu. Iya. Jadi dia katakan Roh Kudus akan menaungi. Ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Bukan aku malaikat akan turun ke kamu, bukan begitu. Dia menginformasikan bahwa yang akan kau lahirkan itu Kudus Anak Allah. Roh Kudus akan menaungimu, bukan malaikat akan menaungi, bukan. Roh Kudus itu adalah Allah.
bukan malaikat. Malaikat itu ciptaan, Roh Kudus adalah Allah. Kalau malaikat ciptaan, begitu loh. Itu kan dibilang sama malaikat Gabriel kepada Maria, dikonfirmasi bahwa yang akan kau kandung itu disebut anak Allah. Roh Kudus akan menaungimu, bukan malaikat akan menaungimu, bukan. Atau aku akan menaungimu, bukan begitu. Dia cuma Coba kalau kita lihat Matius nih. Matius 1 nomor 18 tadi. Ya kan? Kelahiran Yesus Kristus tuh adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus. Tuh, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya. Jadi di situ bukan dikandung oleh malaikat, bukan dikandung oleh malaikat atau dikandung oleh Gabriel, bukan. Tetapi akan dikandung melalui Roh Kudus. Ya begitu, dinaungi. Nah. Terus malaikatnya mana ini? Gabriel menjelaskan. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa itu yang dikatakan juga malaikat Tuhan itu di bawah. Coba kamu baca di sini. Nih kan, kamu baca di Matius 1 nomor 18 nih ya, bahwa yang namanya Roh Kudus itu adalah malaikat nih. Nih, ku bacakan ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke? Terus nih, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Tuh, dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, berarti Allah yang menyertai kita. Sudah itu bangun Yusuf tuh berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, mengambil Maria sebagai istrinya. Terus kenapa ini dia mengambil Maria sebagai istrinya? Oh ya Yusuf Yusuf. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya dan menamakannya Yesus. Nih. Ya, jadi itu nubuatan yang di Yesaya 7 ayat 14. Itu digenapi di dalam perjanjian baru di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Itu nubuatan dari perjanjian yang Nabi Yesaya yang menyampaikan. Dia diilhami oleh Tuhan untuk menyampaikan akan lahir di Matius 1 ayat 23 itu dijelaskan. Jadi malaikat itu hanya menyampaikan berita baik itu kepada ibundanya Yesus secara manusia, ya, menyampaikan bahwa yang akan dilahirkan itu adalah Roh Kudus, ya, maksudnya benih Roh Kudus, artinya dinaungi oleh Roh Kudus, artinya Allah menjadi manusia, ya, datang dalam rupa manusia, firman itu. Jadi bukan Roh Kudus itu malaikat bukan Roh Kudus. Kalau malaikat adalah ciptaan, Roh Kudus adalah pencipta. Itu perbedaan. Jangan kau balik-balik itu. Nanti saya jelaskan. Mau saya kesempatan saya jelaskan. Ya, silakan. Supaya bisa kita bandingkan. Oke. Jadi begini ya. Bingung saya. Matius 1 nomor 18 yang datang di sini Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus gitu. Malaikat yang datang kepada Maria. Malaikat datang kepada Maria untuk mengatakan bahwa yang akan kau lahirkan itu yaitu anak Allah, ya, anak Allah yang Maha Tinggi. Itu Roh Kudus akan menaungimu, bukan aku Gabriel menaungimu, aku malaikat Tuhan akan menaungimu, bukan begitu. Malaikat itu ciptaan, bukan sang pencipta. Itulah aku bilang, karena Ustadz kan bukan di bidang ini. Kalau kami di bidang ini, jadi kami mengerti. Begitu, Ustadz. Itu aja sih yang kutanyakan. Bingung, yang mana Roh Kudus, yang mana malaikat. Ya, akan saya jelaskan. Jadi ini perbandingannya, kemungkinan apakah Roh Kudus adalah malaikat atau Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi saya akan jelaskan poin-poin Alkitabiah, ya, perbedaan fungsi dan pribadi dan implikasi teologisnya, ya. Bukti bahwa Roh Kudus adalah Tuhan atau pribadi ketiga dalam Trinitas. Bukti Roh Kudus adalah Tuhan
pribadi ketiga dalam Trinitas. Jadi atribut ilahi dalam perjanjian baru, Roh Kudus diberi atribut yang hanya layak bagi Allah, mengetahui batin manusia. Ingat ya, mengetahui batin manusia menjadi sumber hidup dan penghiburan, turut ambil bagian dalam penciptaan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, Yohanes 14 sampai 16. Masih dengar kan? Dapat dengar? Ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 ya. Tindakan ilahi yaitu berbohong kepada Roh Kudus disetarakan berbohong kepada Allah. Ya, karena Roh Kudus itu adalah Allah ya. Kisah Rasul pasal 5 dan 3 dan 4. So kita baca ya. Jadi dikatakan begitu, tapi Petrus berkata kepada Ananias yaitu, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Nah, itu dikatakan ya. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat 4 dikatakan, "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?" Itu dikatakan rasul-rasul kepada Ananias dan Safira karena mereka berbohong, ya, berbohong kepada Roh Kudus. Nah, lalu dikatakan, "Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?" Dikatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi dikatakan dalam ayat 3, mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Di ayat 4 dijelaskan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dia tidak katakan engkau mendustai malaikat, bukan. Roh Kudus adalah sakit Allah. palaku kawan. Panjang kali Ya. penjelasannya. Iya, memang itu. Kualitas kami seorang penginjil. Saya kan seorang penginjil. Saya pemberita kabar baik. Itulah dalam, coba baca kisah. Nanti Ustadz baca itu di dalam Kisah Rasul pasal 5 dan 3 dan 4. Dikatakan kepada Ananias dan Safira, "Kenapa engkau mendustai Roh Kudus?" Nah, ayat 4 dijelaskan, engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Roh Kudus adalah Allah, begitu loh. Coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Saya tidak berbohong. Kalau saya berbohong, saya bukan penginjil namanya. Saya bukan seorang pengajar yang baik ya. Itu saya kasih jelaskan karena kami setiap ayat kami riset. Ustadz, bukan kami cuma modal-modal congol. Udah, saya baca nanti saya yang pelajari lagi, oke. Tema yang saya tinggalkan. Ini, Ustadz, saya cuma selesai ini, Ustadz. Saya mau udah saya tinggalkan. Nanti saya pelajari ini. Ya, tapi apa yang saya sampaikan bisa diterima, maksudnya bisa masuk di dalam ini atau bukan atau tidak? Enggak, nanti saya cek dulu. Kan kisah para rasul 5 tadi itu, aku belum baca semuanya. Ya, nanti baca ya. Banyak ayatnya. Ibrani 1 ayat 14, Yohanes 14 ayat 16, banyak ayatnya. Kejadian 1 ayat 2. Makanya ya, kamu muter-muter daripada kamu bacanya kepanjangan kan gitu. Ya aku tinggalkan dulu, ditunda dulu pembahasannya maksudku. Gitu. Ya, jadi begini. Cuma tambah sedikit, saya kasih informasi sedikit supaya juga Ustadz bisa mendapat kesimpulan yang baik ya. Jadi sini dalam Efesus pasal 4 ayat 30, perintah agar tidak mendukakan Roh Kudus ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 14 mengabarkan malaikat sebagai pelayan untuk membedakan fungsi mereka. Jadi malaikat ini sebagai pelayan. Tapi Roh Kudus ini bukan pelayan, dia adalah pencipta. Ya. Jadi itu. Jadi membedakan. Jangan kita samakan malaikat dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, kalau malaikat ya ciptaan. Paham ya? Jadi itu kedua itu beda fungsi. Ya nanti kita pelajari. Kau juga tergesa-gesa masalahnya. Oh iya. Jadi saya yang penting sudah selesai ini. Dan saya nanti kamu besok naik. Saya baca dulu, nanti siap. besok naik kembali, oke? Oke, terima kasih ya. Soalnya saya cuma sedikit waktu ini. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.